Shalom sahabat KB yang diberkati Tuhan. Dalam peta politik Capres 2024, tiga besar masih dipegang oleh tokoh yang sama, yaitu Bapak Prabowo, yang kedua Bapak Ganjar Pranowo, yang ketiga Bapak Anies Baswedan. Dan banyak orang mendukung ketiga tokoh tersebut dan juga mendoakan secara spiritual dari berbagai keyakinan, ya. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan mendoakan tokoh-tokoh politik. Apakah kita harus tetap mendoakan atau bagaimana kita mendoakannya? Kita akan belajar bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Ingat Thomas? Ya Pak Daud. Saat ini kan ada namanya itu tahun-tahun politik, Thomas. Ya. Jadi kita hamba Tuhan jangan ikut campur. Politik praktis ya. Ya. Jadi ada namanya geopolitik, yaitu geostrategis. Ibaratnya itu seperti ini, Thomas. Geopolitik itu seperti gunung. Ya. Gunung yang masih utuh. Jadi melihat secara luas di mana politik itu, Thomas. Bila gunung itu dari erupsi, meletus, meledak, duar, terjadi perubahan kawahnya, Thomas. Betul. Disitulah menjadi namanya pemetaan politik, Thomas. Ya. Dan jadilah namanya geostrategis. Kita anak Tuhan lebih baik mendoakan saja, Thomas. Betul, mendoakan. Dan ada yang namanya kredibilitas. Kredibilitas ya. Jadi itu kredibilitasnya gimana kan gitu, Thomas? Ya. Nah, itu namanya adalah elektabilitas. Elektabilitas ya. Setelah itu eksitas, Thomas. Yes. Dua ini, kredibilitas, elektabilitas, tidak ada eksitas, tidak ada duit, pusing juga, Thomas. Gak bisa ngapain. Semua perlu ongkos, Thomas. Perlu ongkos jalan. Makanya di dalam geostrategis, Thomas ya, Ya. Pilpres itu masih 2024, Thomas. Betul. Nah, kalau ada yang sekarang survei macam-macam gitu, Thomas, ya itu kan masih namanya geostrategis. Itu masih geopolitik. Apa, Thomas? Geopolitik. Nah, tahun ini adalah geopolitik, Thomas. Ya. Nah, tahun depan adalah geostrategis. Karena sudah tahu calon presidennya siapa, cawapresnya siapa. Terjadilah namanya geostrategis. Perubahan, Thomas. Perubahan. Nah, Adu gagasan nanti, Pak ya. Nah, tapi ingat, kita hamba Tuhan enggak usah ribut-ribut, enggak usah pengerucutan, enggak usah main macam-macam, Thomas. Cukup kita apa? Mendoakan. Siapapun presidennya, itu yang diberikan Tuhan yang terbaik, Thomas. Terbaik. Sepakat, Pak Daud. Saya kasih tahu cara doakan yang benar kalau ada orang yang memberi berkat, Thomas. Gimana, Pak Daud? Kalau dapat berkat, dapat uang besar dari seseorang, terutama itu adalah orang penting, Thomas ya. Kalau berhubungan dengan politik, dapat uang banyak, jangan langsung didoakan, Thomas. Nanti bisa orang itu mengalihkan berbagai macam tafsir macam-macam, Thomas. Misalnya, Thomas, saya pejabat, saya ngasih berkat untuk Thomas, langsung Thomas doakan supaya saya diberkati macam-macam ini. Nah, nanti orang bisa ngomongnya aneh-aneh, Thomas. Betul. Mendingan jangan langsung Pak Daud ya. Ya, kalau doa pribadi boleh, tapi jangan diupload, orang lihat semua. Nanti tanggapannya beda. Karena ini adalah tahun geopolitik.
Bagi mereka politikus, ya kita doakan supaya mendapat hikmat, kan gitu, Thomas. Betul, Pak Daud. Kita hamba Tuhan, jangan ikut apa? Berpolitik praktis. Nah, Sahabat KP, berdoa adalah kewajiban bagi kita orang-orang percaya. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tetaplah berdoa. Kita juga berdoa buat diri kita. Kita juga berdoa buat sesama kita, baik yang sudah percaya, saudara seiman, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, maupun orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita juga harus berdoa buat bangsa negara, termasuk pemimpin di dalamnya. Jadi berdoa itu adalah napas orang percaya, membangun hubungan secara intim kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau berdoa, saya pikir sah-sah saja. Ya. Dan memang kita harus mendoakan banyak hal. Tetapi dalam konteks politik, ya, apalagi kita sudah masuk dalam tahun-tahun politik, ya, sudah dekat banget nih, ya, pemilu atau Pilpres 2024. Sudah lain maknanya. Apalagi yang mendoakan adalah orang penting, orang yang terkenal, menjadi figur banyak orang, banyak pengikut, mendoakan seorang pejabat begitu. Orang melihatnya beda. Ya. Orang punya persepsi, cara pandang pasti beda-beda. Ya. Jadi hati-hati mendoakan. Bukan tidak boleh, saya sangat setuju kita harus mendoakan banyak hal, termasuk calon pemimpin kita. Tapi yang membuat pro dan kontra adalah mendoakan calon pemimpin tertentu, menyebut namanya, lalu dipertontonkan. Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh hambanya, kalau berdoa ya berdoa saja secara tersembunyi. Artinya kita dengan Tuhan saja yang tahu siapa yang kita doakan. Ya. Dan semua anak-anak Tuhan, kalaupun mau berdoa di media sosial boleh juga, tapi dengan catatan tidak menyebut nama atau tidak menyentuh ciri-cirinya, sehingga orang tidak memahami sebagai doa khusus untuk pejabat tertentu. Kalau secara umum ya saya pikir tidak masalah. Misalnya saya mendoakan calon presiden, siapapun mereka, Tuhan biarlah bekerja. Nah itu secara umum. Tapi kalau sudah sebut namanya, nah ini bukan tidak boleh, sekali lagi ya, ini menimbulkan polemik, kecuali beliau sudah menjadi pemimpin. Ya, saya juga sering berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Misalnya, Tuhan, saya berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, berikan dia hikmat pundak yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kenapa tidak jadi masalah? Karena beliau adalah presiden. Jikalau beliau masih calon presiden, masuk dalam konteks pemilu atau tahun-tahun pemilu, nah itu jadi masalah. Ya, jadi mari kita lebih berhati-hati supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Saya melihat jujur ya, tahun-tahun politik ke depan ini apa saja bisa terjadi. Ya, segala isu bisa terjadi dalam politik. Ya, kita belajar dari tahun-tahun yang lalu, hampir saja Indonesia terpecah. Tapi bersyukur pemimpin seperti Bapak Jokowi punya hikmat dan kerendahan hati, bisa mempersatukan. Ya, itu luar biasa itu. Ya, oposisi pun bisa digandeng begitu menjadi tim untuk Indonesia maju. Ini gambaran yang bagus sebenarnya. Jadi ke depan ini untuk mengurangi potensi untuk selisih, ya mari kita bijak. Ya, kita tetap doakan agar proses ya sampai nanti pemilu ya Februari 2024 berjalan dengan baik, dan siapapun presidennya kita harus terima. Saya percaya siapapun dia,
sahabat tidak setuju atau setuju, sahabat tidak memilih atau memilih, dia yang terbaik dan harus kita dukung.